Oke, halo teman-teman, selamat datang di video vlogku yang ke-12 mungkin 12 atau 13. Aku belum sempat ngecek juga di YouTube. Di video ini aku mau nanya sih, pertama aku mau nanya dulu sama kalian. Dalam beberapa hari terakhir, apakah di persimpangan jalan, di pertigaan, atau mungkin di perempatan, kalian pernah melihat anak-anak kecil yang mereka membantu gitu ya, membantu orangnya untuk berjualan, atau mungkin anak-anak yang membantu orang tuanya jadi manusia silver, atau yang mengemis gitu ya, meminta-minta dan orang tuanya, atau mungkin dalam seminggu terakhir waktu kalian ke pasar atau mungkin ke alun-alun, kalian disamperin ya sama anak-anak, sama biasanya kan segerombolan anak-anak yang mereka menawarkan dagangan ya atau jualannya ke kalian. Nah, kalau misalnya iya berarti sama ya, aku sering banget menjumpai hal-hal yang kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kejadian-kejadian yang seperti ini itu real ya, kita temui dalam keseharian kita sehari-hari, dan memang sudah menjadi suatu fenomena yang umum gitu ya, suatu fenomena mempekerjakan anak di bawah umur. Tentu fenomena seperti ini kan ada alasan dibaliknya. Kita juga pasti udah tahu dan sering mendengar bahwa anak-anak yang terpaksa harus berjualan, terpaksa harus membantu orang tuanya untuk bekerja adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang perekonomiannya kurang mampu, dan ya kita harus bisa memaklumi gitu kan. Dan tentunya ya kita doakan gitu, semoga kedepannya ya Allah memberikan kondisi gitu ya, Allah memperbaiki kondisi keluarga ini sehingga anak-anak gitu ya, anak-anak dari keluarga ini tidak perlu lagi untuk menggantikan peran dari orang tua dalam mencari nafkah kayak gitu. Nah, terlepas dari alasan tadi, sebenarnya di Indonesia kita sudah ada undang-undang yang mengatur, sudah ada peraturannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah dijelaskan bahwa anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, dan mempekerjakan mereka sebenarnya suatu hal yang rawan kayak gitu. Tetapi apakah boleh mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun? Dalam undang-undang kita itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Anak usia 17 sampai dengan 13 mereka boleh dipekerjakan, tetapi harus ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan pekerjaan. Syarat pertama adalah orang yang memberikan pekerjaan mereka sudah mendapat izin dari orang tua. Syarat yang kedua adalah adanya upah yang jelas. Syarat yang ketiga adalah tidak ada pekerjaan yang dilakukan anak tidak melebihi 3 jam. Syarat yang keempat, pekerjaan ini dia tidak mengganggu jam sekolah anak. Syarat yang kelima, ada hubungan kerja yang jelas. Syarat yang keenam, ada perjanjian kerja. Dan syarat yang ketujuh adalah ada jaminan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, ketika orang yang memberikan pekerjaan ini bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa saja seperti itu dia mempekerjakan seorang anak. Tetapi ingat, syarat-syarat pada pasal 69 ayat 2 yang udah aku sebutkan tadi, ada 7 syarat tadi, itu hanya berlaku pada sektor formal, sektor pekerjaan formal, pekerjaan-pekerjaan yang memang resmi dan juga legal. Bukan pada sektor informal kayak berdagang, kemudian
menjadi kuli kayak gitu, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Terus yang kedua, selain dia ditetapkan pada sektor formal, pekerjaan-pekerjaan formal, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anak bukan termasuk jenis pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak. Nah, pekerjaan terburuk ini apa saja? Dalam undang-undang kurang lebih ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah pekerjaan yang mengandung unsur perbudakan. Yang kedua, pekerjaan yang mengandung unsur pornografi. Yang ketiga, pekerjaan yang mengandung unsur narkotika. Dan yang terakhir, yang keempat, pekerjaan yang membahayakan keselamatan dari si anak. Nah, lantas untuk anak-anak yang usianya 17 tahun tetapi sudah punya KTP, bagaimana? Apakah mereka sudah bisa dianggap sebagai orang yang layak bekerja? Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita tidak melihat apakah seorang anak itu boleh atau tidak bekerja ketika sudah menggunakan KTP. KTP tidak menunjukkan KTP tidak menunjukkan bahwa seorang anak ini boleh bekerja atau tidak gitu, karena acuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah usianya. Terlepas apakah anak itu dia sudah punya KTP ataupun belum. Jadi untuk anak-anak yang berada di bawah 18 tahun harus dengan 7 syarat yang sudah aku sampaikan. Ingat teman-teman, mempekerjakan anak-anak gitu ya, termasuk mempekerjakan anak-anak selain dengan melanggar 7 syarat tadi, dan juga dikerjakan pada sektor yang informal, serta pada pekerjaan-pekerjaan terburuk ya, kayak yang tadi ada unsur perbudakan, ada unsur narkotika, pornografi, dan juga mengancam keselamatan anak, bisa dikenai hukuman pidana. Melakukan hukuman pidana ya, nanti teman-teman juga bisa cek. Hukuman pidana pada kasus eksploitasi anak adalah mendapatkan kurungan maksimal 10 tahun dan atau denda sebesar 200 juta. Ya, itu saja mungkin teman-teman yang mau aku bahas ya di video vlogku yang ke 11 atau 12 ini. Satu pesan lagi dari aku, bahwa dengan memberikan anak-anak yang tadi itu, yang anak-anak di jalan uang, dengan membeli dagangan mereka, terlepas ya dari alasan ekonomi, kita secara tidak langsung membuat mereka tetap berada di jalan. Ya, itu saja videoku ya, sudah sekitar 8 menit. Semoga bermanfaat.